لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini untuk pertama kalinya saya bisa mengisi di Masjid Jamilur Rahman. Dan insya Allah kita mau mengangkat tema fikih ikhtilaf, panduan ketika kita berbeda pendapat. Sebelumnya saya bercerita terlebih dahulu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Asy-Syatibi rahimahullah, judulnya Al-Muwaffaqat. Buku itu boleh kita sebut seperti memberi gambaran rambu-rambu dalam beragama. Jadi kalau kita membuat ilustrasi, orang beragama itu seperti melakukan sebuah perjalanan panjang. Ada banyak sekali rambu yang akan dia jumpai. Ada rambu belok kanan, belok kiri, rambu berhenti, rambu parkir, rambu dilarang stop, dan seterusnya. Seorang pengendara akan bisa selamat sampai tujuan dengan baik ketika dia mentaati semua rambu itu. Rambu-rambu itulah gambaran yang diberikan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaqat untuk diketahui oleh seorang muslim ketika dia beragama. Rambu apa saja itu? Misalnya dalam beragama kita mengenal ada dalil, kita mengenal ada madhab, kita mengenal ada ikhtilaf, ada istilah fatwa, ada istilah taklid, ada istilah apalagi pendapat, dan seterusnya. Sehingga ketika seorang muslim beragama, dia akan menjumpai semua istilah itu. Maka dia harus punya gambaran istilah-istilah itu sebenarnya apa dan bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, selesai saya membaca, saya tidak punya kitab Al-Muwaffaqat. Yang saya punya Tahdhib Al-Muwaffaqat karya Dr. Muhammad Al-Jizani. Saya merasa ini penting untuk disampaikan kepada kaum muslimin dengan bahasa yang lebih gampang untuk dicerna. Maka saya menulis sebuah buku dengan menggunakan kerangka sebagaimana dalam Tahdhib Al-Muwaffaqat. Jadilah buku judulnya Fikih Bermadhab. Nah, salah satu di antara tema dalam buku Fikih Bermadhab itu kita beri judul Fikih Ikhtilaf. Berkaitan dengan bagaimana cara yang tepat ketika kita berbeda pendapat. Baik, adanya perbedaan pendapat. Lebih tua mana usia perbedaan pendapat dengan usia kita? Ya. Banyak perbedaan pendapat yang sudah ada sebelum Bapak Ibu lahir. Sehingga perbedaan pendapat itu jauh lebih tua dibandingkan kita. Maka kalau Anda berpikir bahwa ketika belajar dalam agama Islam ini seharusnya semuanya satu, tidak boleh ada perbedaan, ini seperti kita menolak sebuah realita. Perbedaan itu adalah sebuah realita yang sudah kita jumpai. Maka yang lebih penting adalah bagaimana cara kita dalam menyikapi perbedaan itu. Baik, dengan waktu yang cukup singkat, insya Allah kita akan membahas itu. Dan ada beberapa poin yang insya Allah saya utarakan, mudah-mudahan bisa lebih memahamkan. Pertama, kita akan menyamakan istilah terlebih dahulu, perbedaan antara ikhtilaf dengan khilaf. Istilah khilaf dengan ikhtilaf, apakah itu istilah yang sinonim ataukah istilah yang berbeda secara makna? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Abul Baqa Al-Kafawi dalam Al-Kulliyat menyebutkan, beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Beliau menyebutkan ikhtilaf adalah perbedaan yang didasari dengan dalil. Sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari dengan dalil. Jadi kalau kita sebut debat kusir di kalangan juhala misalnya, orang yang tidak ngerti masalah agama tapi dia diskusi, terjadi perdebatan, itu lebih cocok disebut apa? Khilaf. Kemudian ada juga yang menyebutkan ikhtilaf memberi pengaruh atau bagian dari pengaruh rahmat. Sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah.
Demikian keterangan Abul Baqa Al-Kafawi ketika beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa khilaf maupun ikhtilaf itu sifatnya sinonim. Bisa disebut khilaf, bisa disebut ikhtilaf. Baik. Apapun itu, ini hanyalah masalah istilah dan kita tinggalkan perbedaan dalam masalah istilah. Yang lebih penting adalah bagaimana memandang sebuah realita. Sekarang kita langsung menuju pada beberapa poin berkaitan dengan masalah perbedaan. Pertama, definisi perbedaan dalam masalah fikih. Perbedaan dalam masalah fikih di Mu'jam Lughah Al-Fuqaha diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut. Masail khilafiyah adalah al-masail al-fiqhiyah allati lam yattafiq 'alaiha may yu'taddu bi khilafihi minal ulama. Masalah khilafiyah adalah permasalahan fikih di mana para ulama yang diperhitungkan pendapatnya. Di mana para ulama yang diperhitungkan pendapatnya tidak sepakat dalam satu kata. Berarti kalau dia tidak termasuk ulama yang diperhitungkan pendapatnya, ketika dia beda, maka tidak dianggap masuk dalam masail khilafiyah. Sehingga misalnya, semua ulama Ahlussunnah sepakat bahwa A ini hukumnya haram. Lalu tiba-tiba ada tokoh Syiah yang bicara A hukumnya halal. Kira-kira boleh nggak kita sebut sebagai masail khilafiyah? Tidak. Kenapa? Karena pendapat yang kedua ini la yu'taddu bi qawlihi. Pendapatnya tidak dianggap. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa membuat batasan. Apa sih yang dimaksud dengan masalah khilafiyah? Batasan yang pertama adalah tidak adanya kesepakatan ulama. Artinya, jika sudah ada kesepakatan, jika sudah ada ijma, maka adanya perbedaan hukumnya dilarang. Saya ulang ya. Dari definisi yang tadi kita sampaikan, disebut sebagai masail khilafiyah ketika apa? Di sana tidak ada kesepakatan. Berarti kalau sudah ada ijma ulama, adanya perbedaan hukumnya dilarang. Yang kedua, masail khilafiyah kalau berdasarkan Mu'jam Lughah Fuqaha itu hanya berlaku dalam masalah fikih. Nanti kalau pembahasan masalah perbedaan akidah itu beda lagi kajiannya. Baik. Yang ketiga, ini terjadi pada ulama yang diperhitungkan pendapatnya. Jika dari orang awam atau orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya, maka tidak dihiraukan. Ini catatan yang pertama. Sudah? Sekarang kita beralih ke catatan yang kedua. Perbedaan pendapat itu sunnatullah. Sebelum Nabi SAW wafat, beliau pernah mengingatkan, siapapun nanti yang hidup pasca beliau akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Beliau SAW mengatakan, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai ada banyak sekali perbedaan. Itu disabdakan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Apa yang beliau sampaikan itu pasti terjadi atau tidak, jemaah? Pasti. Sehingga apa yang beliau nyatakan pasti terjadi. Karena itu, di zaman beliau SAW, ketika terjadi khilaf di antara para sahabat, hakimnya orang yang pasti benar. Sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan pengaduan si A dan si B berbeda pendapat, lalu beliau memberikan sebuah jawaban. Jawaban yang beliau sampaikan adalah jawaban yang pasti benar. Sudah? Maka ketika itu potensi terjadinya perbedaan sangat bisa ditekan. Pasca wafatnya Nabi SAW terjadi perbedaan. Hakimnya siapa? Dalil yang beliau tinggalkan. Dan dalil ini pun terkadang perbedaan dalam cara pandang. Ketika dalil meninggalkan perbedaan dalam cara pandang, perbedaan itu akhirnya bertahan. Sehingga tidak ada hakim yang bisa memutuskan. Ulama A berpendapat bahwasanya dalil ini dipahami A, ulama B berpendapat dalil ini dipahami B. Bertahanlah perbedaan itu sehingga tidak bisa disatukan.
Udah? Hakim yang dulu pernah memberikan penjelasan dengan tegas, beliau sudah meninggal. Maka berikutnya dikembalikan kepada masing-masing ulama untuk memahami dalil sesuai dengan ijtihad masing-masing. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, keberadaan perbedaan itu semakin banyak. Karena beliau menegaskan, pasca aku meninggal akan ada banyak perbedaan, berarti semakin jauh dari zaman beliau, perbedaan itu akan semakin banyak. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis terkait tanda hari kiamat. Beliau mengatakan seperti ini. La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Sehingga potensi kebodohan semakin jauh dari zaman nubuwah semakin besar. Wa takthuraz zalazil. Terjadi banyak gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman. Itu menjadi berdekatan. Wa tadharal fitan. Dan terjadi banyak fitnah. Wa yakthural haraj. Kemudian terjadi banyak al-haraj. Apa itu? Wa huwal qatlu al-qatlu, yaitu pembunuhan. Rasulullah SAW menyebutkan, berawal dari ilmu yang semakin banyak hilang, muncullah fenomena sosial di mana terjadi banyak fitnah, sampai puncaknya adalah perbedaan itu mengarah kepada pembunuhan. Sehingga kalau dulu perbedaan itu di tengah para ulama bisa jadi ranah diskusi ilmiah, begitu diskusi ilmiah ini semakin berkurang, kekuatan ilmiah orang semakin turun, ilmu mulai diangkat, perbedaan tidak berhenti, puncaknya pembunuhan. Semakin jauh dari zaman Nabi, suasana seperti itu semakin besar. Tayyib. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Karena itu, jika orang memandang bahwa ketika dia belajar agama, pinginnya hanya semuanya seragam, itu mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan di surat Hud, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jika Rabbmu menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Baik, sekarang coba kita fokus pada ayat ini. Surat Hud ayat 118, 119. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Rabbmu menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia sebagai satu umat. Umat yang satu maksudnya adalah seragam agamanya, mukmin semua atau kafir semua. Allah mampu enggak membuat semua manusia satu agama? Mampu. Allah kuasa untuk membuat manusia satu pendapat? Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau Allah menghendaki, Allah bisa buat manusia seragam. Satu agama, mukmin semua atau kafir semua. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan senantiasa berbeda. Illa marrahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, walidzalika khalaqahum, dan untuk tujuan itu mereka diciptakan. Baik, coba kita lihat. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, artinya selalu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, baik perbedaan dalam masalah agama, perbedaan dalam masalah madhab, maupun pendapat-pendapat yang lainnya. Artinya Allah tidak menghendaki manusia ini satu, tapi Allah jadikan mereka berbeda. Dan bahkan dinyatakan untuk itulah mereka diciptakan. Ada keterangan dari Hasan Al-Basri, walil ikhtilafi khalaqahum, Allah ciptakan mereka untuk berbeda pendapat. Kenapa itu dijadikan sebagai tujuan penciptaan? Karena kehidupan ini ujian. Karena apa? Kehidupan ini ujian. Allah ciptakan hambanya berselisih, baik dalam masalah agama, dalam masalah pendapat, sebagai bentuk ujian bagi mereka. Sehingga Allah menghendaki manusia diciptakan dan
mereka sendiri. Muncullah perbedaan di antara mereka. Allah jadikan perbedaan itu sebagai ujian. Selanjutnya, siapa yang selamat kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala? Yaitu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, mereka yang mengikuti Rasul dan berkomitmen dengan ajarannya. Artinya begini Pak, adanya hal yang baik dan hal yang buruk itu bagian dari bawaan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kehidupan di alam ini, ada takdir baik, ada takdir buruk. Kenapa tidak seragam, baik semuanya atau buruk semuanya? Jawabannya, keberadaan takdir itu menjadi ujian. Baik, di tengah umat manusia ada kebenaran dan ada kebatilan. Allah jadikan manusia tidak seragam dalam satu pendapat untuk menjadi ujian bagi mereka. Siapakah yang selamat? Orang yang dirahmati oleh Allah. Lulus ujian perbedaan itu adalah ketika dia masih punya semangat untuk mengikuti kebenaran. Di saat dia berusaha untuk menjaga komitmen dia mengikuti kebenaran. Sehingga perbedaan pendapat adalah ujian, maka siapa yang berusaha untuk mengikuti kebenaran akan menjadi tambahan pahala bagi yang bersangkutan. Paham insyaallah? Allah sebut orang yang seperti ini sebagai manusia yang dapat rahmat dari Allah. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Sehingga misalnya di saat para santri yang sekarang sedang belajar di pesantren, Anda dihadapkan dengan materi pelajaran dan ada guru pembimbing yang bisa mengarahkan. Sehingga ketika ketemu masalah bisa ditanyakan kepada sang guru untuk mendapatkan penjelasan. Baik. Saat santri belajar di pesantren, dia sedang belajar kondisi ideal. Sehingga tauhidnya tauhid yang ideal, pembahasan masalah akidah yang ideal, pembahasan masalah fikih yang ideal, yang lurus-lurus. Begitu dia terjun di lapangan, di masyarakat, ketemu apa? Ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, dan seterusnya. Dia akan ketemu banyak perbedaan. Ketika dia ketemu banyak perbedaan, dia diuji sejauh mana ketahanan dia untuk berkomitmen dengan kebenaran. Perbedaan itu tidak mungkin dihilangkan. Itu bagian dari sunnatullah, di mana Allah ciptakan manusia seperti itu, dan itu menjadi ujian bagi kamu. Saat kau berhasil menghadapi perbedaan itu dan kau tetap berkomitmen dengan kebenaran, akan menambah pahala bagimu. Itulah bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berhasil dalam menghadapi perbedaan. Bisa dipahami ya? Ini bisa terjadi pada siapapun. Misalnya, terjadi perbedaan antara Ustadz A dengan Ustadz B. Baik, cara orang dalam memandang perbedaan itu beragam. Ada yang terlalu fanatik dengan Ustadz A, lalu dia bikin status nyerang Ustadz B. Ada yang fanatik dengan Ustadz B, dia nyerang Ustadz A. Terjadilah ketegangan, timbul dosa di situ. Karena mungkin mereka dengan sangat tidak dewasa, kemudian saling melecehkan antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan permusuhan. Ada sisi dosa di situ? Ada sisi dosa. Tapi ada juga yang dia bisa memandang dengan dewasa. Baik, saya paham ini terjadi perbedaan. Dan saya tahu dari dua perbedaan ini, mana yang kira-kira lebih mendekati kebenaran. Tapi saya tetap menghormati beliau sebagai guru saya, walaupun berbeda dengan guru saya yang lain. Ketika saya mengambil pendapat Ustadz A, bukan berarti saya harus menghina Ustadz B. Dia bisa menyikapi perbedaan itu dengan benar. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi terjadi pada siapapun di saat dia bersinggungan dengan yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah jadikan salah satu manusia sebagai sumber fitnah bagi manusia yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum, gimana ayatnya? Subhanahu wa Ta'ala jadikan ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebagian kalian menjadi fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Setelah memahami keterangan di atas, kita bisa membuat beberapa kesimpulan berikut ini. 1.
adanya perbedaan di tengah umat manusia merupakan sunnatullah yang pasti terjadi, sehingga tidak bisa dihindari. Ada fenomena mereka yang baru belajar agama. Beberapa teman-teman yang ketika dia tertarik untuk belajar agama lebih dekat, lalu dia ikut kajian. Saat ikut kajian, dia menghadapi masalah Ustadz A beda pendapat dengan Ustadz B. Akhirnya dia berpikir, dulu sebelum saya ikut kajian gak ada seperti ini, saling beda pendapat seperti ini. Terus yang terjadi gimana? Mutung. Udahlah, daripada saya nanti belajar agama ketemu banyak perbedaan, tak tinggal saja. Maka dia mutung, tidak mau belajar agama, tidak mau hadir di kajian, karena memandang adanya perbedaan ini masalah bagi dia. Akhirnya dia tinggalkan. Maka yang mereka sudah hijrah gak jadi hijrah. Dia gagal memandang ini. Perbedaan itu sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan. Kalau kamu pengen menghilangkan itu mustahil, sebab itu realita yang tidak mungkin dihilangkan. Yang kedua, menyatukan manusia dalam satu agama, apalagi satu madhab atau satu pendapat, tidak mungkin bisa dilakukan. Sehingga kalau ada misalnya, saya akan melakukan upaya pendekatan. Gimana caranya biar semua madhab ini jadi satu, tidak saling menyalahkan. Ini upaya yang mustahil dilakukan. Paham ya? Sehingga misalnya, ada orang ingin jadi pahlawan di tengah umat. Ini kan terjadi perbedaan antara dua ormas misalnya. Ormas A dan ormas B. Terus dia berjuang gimana caranya biar dilakukan takrib antara ormas A dengan ormas B. Upaya dia untuk mendekatkan ini akhirnya malah menimbulkan madhab baru. Sehingga aneh sendiri. Dia kaki satunya ada di ormas A, kaki sebelahnya ada di ormas B. Gak mungkin bisa terjadi. Menyatukan dua pendapat yang berbeda itu mustahil. Baik, seperti upaya yang dilakukan oleh sebagian orang untuk melakukan takrib antara ahlu sunnah dengan syiah. Itu malah melahirkan satu sekte baru. Sehingga beberapa orang pergerakan yang dia melihat kenapa kaum muslimin jadi lemah dan tidak bisa melawan orang Yahudi. Salah satu di antara masalah yang mereka simpulkan adalah karena mereka beda pendapat. Ada Sunni, ada Syiah misalnya. Lalu dilakukanlah takrib. Tapi yang terjadi apa? Upaya takrib itu, pendekatan-pendekatan itu justru banyak merugikan Ahlussunnah. Sehingga banyak Ahlussunnah yang jadi bias dalam memandang Syiah. Yang dulu Ahlussunnah sepakat, Syiah ini adalah kelompok yang menyimpang. Tapi karena proses takrib tadi, akhirnya sebagian di antara orang-orang yang dia sudah berada di Ahlussunnah memandang Syiah ini abu-abu, bukan lagi menyimpang. Jadinya proses takrib tadi justru menimbulkan syubhat baru. Jadi jamaah, sebuah kebatilan yang seharusnya warnanya hitam kelam akan kelihatan abu-abu karena pengaruh syubhat. Sesuatu yang haram bagi sebagian orang jadi semu halal gara-gara syubhat. Maka bahaya syubhat itu bisa menggeser keyakinan, bisa menggeser ideologi yang sebelumnya yakin jadi ragu. Karena itulah kenapa kita diperintahkan untuk menghindari syubhat. Sebab syubhat itu bisa menggeser sesuatu yang awalnya meyakinkan jadi meragukan. Baik. Catatan yang ketiga. Keberadaan perbedaan pendapat adalah masalah kauni, takdir yang Allah tetapkan di alam ini. Artinya, masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau pembenar untuk perbedaan pendapat karena Nabi SAW hanya menyebutkan kejadian akhir zaman, bukan membenarkan kejadian di akhir zaman. Jadi maksud di catatan yang ketiga ini adalah kalau perbedaan pendapat itu sunnatullah, berarti keberadaan beda pendapat itu benar semua. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Loh, kenapa? Bukankah Nabi SAW menyebutkan setelah beliau wafat akan terjadi banyak perbedaan? Berarti ketika itu terjadi kan sudah atas apa yang beliau sabdakan. Maka kita sampaikan,
Beliau menjelaskan realita, bukan membenarkan realita. Beliau sedang menjelaskan keberadaan realita di akhir zaman, bukan membenarkan realita. Sebagai contoh, ada sebagian orang yang menganggap riba itu tidak masalah. Dengan alasan, Nabi SAW pernah menyebutkan, besok di akhir zaman riba akan merajalela di mana-mana, sehingga orang yang berusaha untuk menghindari riba akan terkena debunya riba. Ya kan, berarti percuma saja kita menghindar, toh nanti juga akan terkena debunya riba. Apakah hadis ini membenarkan praktek riba? Bukan. Tapi hadis ini menjelaskan apa? Rasulullah SAW menyebutkan realita yang terjadi di akhir zaman, bukan membenarkan realita yang ada di akhir zaman. Contoh yang lain, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah? Lalu beliau menyebutkan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Baik. Lalu ada yang bilang seperti ini, berarti kalau kita pecah menjadi banyak golongan, ya biarin saja. Kan itu sudah pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Ini pernyataan yang tidak benar. Karena beliau menyebutkan realita yang akan terjadi di akhir zaman, bukan membenarkan realita yang terjadi di akhir zaman. Paham insyaallah? Baik. Selanjutnya. Jadi catatan ketiga ini untuk membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan perbedaan itu bebas pilih. Sehingga sampai mereka menjadikan ikhtilaf itu sebagai dalil. Contohnya ya, ini tidak boleh. Nah, terus dia beralasan, yo kan masih berbeda pendapat. Jadi nggak apa-apa, wong ulama masih beda pendapat. Sejak kapan perbedaan pendapat jadi dalil? Yang namanya dalil itu kan Al-Quran, hadis, terus ijma dan qiyas. Itu yang kita kenal. Tambah satu lagi, ikhtilaf. Dan ini jelas menambahkan dalil yang bukan dalil. Tidak ada ceritanya bahwasanya ikhtilaf adalah dalil. Baik, selanjutnya. Dengan menyadari adanya perbedaan pendapat di masyarakat, kita menjadi tidak mudah putus asa ketika menemukan hal yang berbeda dalam belajar agama. Dengan demikian, agar kita tidak putus asa ketika menghadapi pertentangan dalam berdakwah. Sehingga misalnya seperti kasus yang tadi kita sebutkan ya, begitu dia baru hijrah, pengen ikut hadir dalam kajian, tiba-tiba dia menjumpai Ustadz A beda dengan Ustadz B, beda dengan Ustadz C. Apa-apaan ini? Mutung, bodoh selamanya. Baik. Saya pernah ketemu dengan orang yang suka keliling-keliling masjid sambil bawa kompor, bawa tas gitu. Terus dia bilang, waktu itu saya selesai ngajar di masjid kerajaan. Dan ada di situ mereka sedang singgah di masjid itu selama 3 hari. Terus dia bilang, fikih itu sumber perpecahan. Karena dalam fikih itu banyak sekali perbedaan. Sehingga kenapa kita tidak perlu belajar fikih? Karena fikih itu sumber perpecahan umat. Wa idza khataba salama. Tapi kita memahami, ini yang bicara al-jahilun. Ya sudah, enggak perlu ditanggapi. Namun itulah salah satu contoh fenomena orang yang menganggap perbedaan perpecahan. Padahal beda dengan perpecahan itu dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda. Sehingga ada perbedaan, ada ikhtilaf, ada perpecahan. Dan kita mengakui dalam fikih ada fikih perbandingan mazhab. Dan itu dirawati oleh para ulama. Sehingga hampir di semua kitab-kitab referensi 4 mazhab ada fikih muqaranah. Misalnya Al-Kasani sebagai tokoh yang mewakili mazhab Hanafi, beliau menulis Bada'i'us Sana'i, isinya khilaf antar mazhab. Kemudian dalam fikih Maliki juga banyak, dalam fikih Hambali, dalam fikih Syafi'i juga ada. Hampir semua 4 mazhab ada fikih perbandingan mazhab.
Dan itu dirawati. Dirawati artinya ilmu itu tidak dibuang, tapi dikodifikasi oleh para ulama. Sehingga kalau orang pengen belajar agama, tapi dia tidak mau ada perbedaan, sama dengan mengubur semua karya ulama. Baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah yang lain. Baik. Sebab fenomena yang keempat ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Bahkan mohon maaf, termasuk di antara ikhwah yang ngaji sendiri. Kenapa ada beberapa orang yang kadang mutung, kemudian dia malah nyerang ke dalam, walaupun mungkin dia alumni pesantren A, alumni pesantren B. Salah satu di antara faktornya adalah melihat gurunya yang beda pendapat. Akhirnya dia berada dalam barisan sakit hati, kemudian dia malah menyerang balik ke arah tempat dia belajar, karena dia tidak bisa memahami keberadaan realita perbedaan pendapat. Baik, selanjutnya coba kita lihat ini. Setelah Bapak Ibu memahami tentang definisi dan batasan tadi, serta realita yang ada di lapangan, berikutnya baru kita masuk pada ruang yang baru, yaitu memperkenalkan macam-macam perbedaan. Ikhtilaf bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Ada ikhtilaf tanawwu dan ada satu lagi ikhtilaf tadad. Baik. Apa itu ikhtilaf tanawwu? Ikhtilaf tanawwu adalah perbedaan yang bersifat ragam. Karena semuanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semuanya memiliki landasan syariat. Baik yang sempat dihapus maupun yang tidak dihapus. Oleh karena itu ikhtilaf tanawwu bisa kita bagi menjadi dua. Ikhtilaf yang sifatnya ragam bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, perbedaan ragam yang sudah disatukan sehingga yang lainnya tidak diberlakukan karena sudah disatukan. Baik, bentuk menyatukan itu ada dua. Satu, disatukan karena yang lain sudah dihapus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, posisi tangan ketika ruku ada yang diletakkan di lutut dan ada dengan cara tatbik. Tahu tatbik? Gimana Pak? Gimana Ustaz? Kedua telapak tangan digabungkan, lalu ditaruh di antara dua lutut. Kalau Anda pakai jubah, pakai sarung, bisa praktek tatbik. Metode ini dulu masuk tanawwu, sehingga orang ruku bisa mencengkram lutut, ini cara satu, bisa kedua telapak tangan digabungkan, terus ditaruh di tengah. Sebagaimana orang angkat tangan, boleh setinggi pundak, boleh setinggi telinga. Sudah? Tapi yang tatbik ini sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebagian sahabat masih mempraktekkan seperti kaulnya Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat. Karena sudah mansuh, maka tinggal satu, yaitu apa? Di lutut saja, tidak berlaku lagi tatbik. Mahfum ini? Awalnya ikhtilaf tanawwu, tapi kemudian apa? Sudah disatukan. Yang kedua, disatukan karena ijma' para sahabat dalam rangka menghindari di tengah kaum muslimin. Contohnya adalah menyatukan bacaan Al-Quran yang dilakukan di zaman Utsman. Atas laporan dari Hudzaifah ibnul Yaman, ketika beliau sampai di Azerbaijan, beliau melihat ada dua muslim yang saling berantem karena perbedaan qiraah. Akhirnya sahabat Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman agar disatukan qiraahnya. Sehingga Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW ala sab'ati ahruf, dengan 7 ahruf. Dan ada banyak versi para ulama tentang memahami apa yang dimaksud dengan 7 ahruf. Berarti dulunya 7 ahruf ini apa? Ikhtilaf tanawwu. Bapak boleh baca versi 1, versi 2, versi 3 sampai versi yang ke-7. Tapi begitu di zaman Utsman disepakati, ditinggalkan semuanya, difokus satu versi. Apa tujuan Utsman? Menghindari potensi perpecahan di tengah umat. Sudah? Sehingga ketika sudah disatukan seperti ini, berdasarkan ijma', maka kaum muslimin dia baca dengan satu
qaul ini. Yang lain sudah tidak berlaku. Tapi Pak, kok masih ada qiraah sab'ah, qiraah asyra itu apa? Ada banyak pendekatan tentang masalah ini. Apakah itu bagian dari 7 ahruf yang masih tersisa di sudut-sudut dunia yang belum sempat dihapuskan oleh Utsman? Ataukah itu sebenarnya satu qaul tapi ada banyak ragam baca? Ada khilaf di antara para ulama. Namun kita mengambil pelajaran dari sini bahwa ketika ada sebuah perbedaan yang sudah disatukan, seharusnya kaum muslimin gimana? Dia berada di posisi ketika sudah disatukan. Baik. Jadi kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terbatas, sementara materinya cukup banyak. Jadi mungkin saya nanti selesai hanya di posisi penekanan tentang macam-macam ikhtilaf ya. Setidaknya dengan tahu peta kita bisa memahami cara menyikapi. Ibaratnya begini ya. Ada banyak orang di sini. Bagaimana cara kamu menyikapi orang ini? Langkah pertama apa? Dipetakan dulu kan?
dipetakan dulu. Kira-kira mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak bisa ditoleransi. Baik. Pembicaraan terakhir kita di mana tadi? Ikhtilaf tanawwu. Jadi ikhtilaf tanawwu ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama apa, Pak? Yang sudah disatukan. Kita mengakui ikhtilaf tanawwu itu semuanya berdasarkan dalil. Dah? Namun ada yang disatukan. Nah, salah satu di antara bentuk disatukannya adalah dengan adanya nasakh. Maka yang sudah dihapus tidak lagi berlaku. Baik. Berikutnya, ada ikhtilaf tanawwu yang masih diberlakukan. Contohnya perbedaan berkaitan dengan beberapa bacaan dalam redaksi salat. Ada redaksi versi A, redaksi versi B, dan seterusnya. Misal ya, ketika doa iftitah, ada berapa redaksi? Ada banyak. Nah, untuk ikhtilaf tanawwu yang masih diberlakukan, sikap yang tepat bagaimana jamaah? Hafalkan semuanya, kemudian Anda amalkan secara bergantian. Apa manfaatnya? Manfaatnya satu, kita bisa mengikuti semua sunnah Nabi SAW. Yang kedua, melestarikan sunnah beliau agar tidak hilang. Sehingga kalau hanya dipelajari salah satu, sementara yang lain tidak pernah dipelajari, maka lambat laun akan hilang. Walhamdulillah, dalam sholat misalnya kita bisa jadikan sebagai contoh. Kalau duduk iq'a ketika antara 2 sujud itu tidak pernah diajarkan, kira-kira gimana? Masyarakat akan menganggap itu sesuatu yang asing. Jadi saat dipraktekkan, wah ini aliran apa? Padahal sebenarnya itu bagian dari ikhtilaf tanawwu. Boleh iftirash, boleh iq'a. Baik. Andaikan semua manusia ketika angkat tangan saat takbiratul ihram hanya setinggi pundak, maka kalau orang melihat takbiratul ihram setinggi telinga akan dianggap aneh. Wah ini kok keduhuran. Nah, padahal seharusnya setinggi pundak dan seterusnya. Itulah yang dimaksud melestarikan ajaran Nabi SAW. Yang ketiga, dalam rangka menghindari potensi ta'assub. Karena ketika orang hanya belajar pada satu kurikulum saja, bisa jadi dia akan menolak kebenaran ketika ada orang yang mengamalkan tapi dengan kurikulum yang berbeda. Contohnya seperti gambaran ada tahiyat NU, tahiyat Muhammadiyah, doa iftitah NU, doa iftitah Muhammadiyah seperti yang Bapak Ibu sudah kenal. Baik. Berikutnya kita beralih ke ikhtilaf tadad. At-tadad artinya saling bertentangan. Sehingga ikhtilaf tadad adalah bentuk ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan di tengah umat. Artinya perbedaan ini bukan diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi muncul di tengah umat beliau SAW. Sebab kenapa terjadi ikhtilaf tadad? Ada banyak sebab kenapa terjadi ikhtilaf tadad. Sebagai konsekuensinya, dalam perbedaan ini hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dengan demikian, dilihat dari kebenarannya, hal-hal yang berbeda tersebut akan tampak saling bertentangan karena yang satu benar, yang lain salah. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya, ikhtilaf tadad ada 2. Satu, ikhtilaf tadad yang terjadi karena berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Terjadi berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Dan itu hanya terjadi di lingkaran ahlu sunnah. Karena kalau sudah di luar lingkaran ahlu sunnah, yang mereka disebut dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, sudah nggak masuk dalam lingkaran ini. Nah, untuk ikhtilaf tadad jenis yang pertama ini disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Itu pun terbagi menjadi 2.
Pertama, ada yang mu'tabar, artinya yang diperhitungkan. Dan yang kedua, ada yang ghair mu'tabar, yang tidak diperhitungkan. Walaupun terjadi dalam lingkaran ulama Ahlus Sunnah. Sudah? Bagaimana batasannya? Ini ada keterangan Imam Syafi'i. Kata beliau, famal ikhtilaful muharram. Seperti apa contoh ikhtilaf yang haram? Qultu, aku sampaikan. Kullu ma aqamallahu bihil hujjata fi kitabihi. Semua masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya. Au ala lisani nabihi. Atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mansuson bayyinan. Dengan teks yang jelas. Nas yang jelas. Lam yahillal ikhtilafu fihi liman alima. Maka tidak halal untuk berbeda dalam masalah ini bagi siapa yang sudah tahu dalilnya. Sudah? Kemudian beliau menyebutkan ikhtilaf yang mu'tabar. Wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil, namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil. Wa yudraku qiyasan, atau masalah yang bisa dipahami berdasarkan qiyas. Fadhahabal muta'awwil awil qais ila ma'nan yahtamiluhul khabar awil qiyas. Kemudian ulama yang melakukan takwil tadi atau ulama yang menggunakan metode qiyas tadi mengambil pendapat yang berbeda dengan ulama yang lain. Lam aqul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilaf fil mansus. Aku tidak berani mengatakan tidak boleh dipersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Jadi kata beliau, kalau seperti ini harus ditoleransi. Aku tidak boleh mengatakan statusnya sama seperti yang pertama. Maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi tidak bisa ditoleransi, kalau yang seperti ini ditoleransi. Baik. Saya sebutkan contohnya di sini, khilaf antara Hanafiyah dengan jumhur ulama berkaitan dengan nikah tanpa wali. Menurut Hanafiyah, kenapa wanita boleh nikah tanpa wali? Dalil utama mereka adalah qiyas. Ceritanya begini. Kalau seorang wanita punya duit, lalu dia beli barang, perlu izin wali enggak? Ibu-ibu ya, punya duit, lalu dia beli barang, perlu izin wali atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Dia punya kebebasan untuk menggunakan hartanya tanpa harus izin pada walinya. Sudah? Maka sebagaimana berlaku dalam akad jual beli, ini juga berlaku dalam akad yang lain. Bahkan nikah. Maka wanita yang merdeka, yang rasyid, akilah, yang rasyidah, akilah, yang dia sudah dewasa dan berakal, dia punya hak untuk menentukan pilihannya. Di saat itulah dia boleh nikah tanpa wali. Sudah? Tapi kias seperti ini fasidul i'tibar, kias yang salah. Kenapa? Yukhalifu al-mansus, karena dia bertentangan dengan dalil nas, di mana Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Baik. Sehingga memang khilaf ini terjadi di lingkungan ulama Ahlussunnah, tapi yang satu terlalu jauh dari dalil, sehingga masuk ikhtilaf apa? Tadad yang ghair mu'tabar. Sudah? Yang kedua, ada perbedaan yang berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Itulah perbedaan yang berangkat dari akidah dan keyakinan yang menyimpang, disebabkan karena syubhat dan racun pemikiran. Nah, seperti perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah dan seterusnya. Nikah mut'ah itu ibadah ataukah zina? Ada khilaf antara siapa? Ahlussunnah dengan Syiah. Bagi Syiah nikah mut'ah itu apa, Pak? Ibadah, berpahala. Bagi Ahlussunnah itu zina. Baik. Memang dalam masalah halal haram, tapi ini masuk kategori khilaf yang berangkat dari mana? Pemikiran yang menyimpang. Sudah? Jadi kalau boleh kita simpulkan,
seperti ini ya. Khilaf dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama tadi tanawwu. Yang pertama tanawwu. Tanawwu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama apa? Yang disatukan. Yang kedua diberlakukan. Begini ya. Nah, penyatuan ini ada banyak macam. Ada yang disatukan dengan metode nasakh, ada yang melalui ijma. Udah? Kalau sudah dinasakh, kita mengakui semuanya benar, datang dari dalil. Makanya masuk kategori ikhtilaf tanawwu. Ya, contoh sederhana, Taurat, Zabur, Injil. 3 kitab ini benar atau salah? Hah? Benar, semuanya wahyu Allah. Makanya Allah banyak membela 3 kitab ini. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kitab-kitab sebelumnya benar, tapi sudah tidak diberlakukan. Tetap kita akui kebenarannya. Datang dari Allah, tapi sudah dinasah dengan Al-Quran. Kemudian ada ikhtilaf tanawwu yang disatukan dengan ijma. Kalau sudah disatukan dengan ijma, maka yang lain tidak berlaku. Kemudian ada yang masih diberlakukan. Dan tadi tugas kita untuk ikhtilaf tanawwu yang masih diberlakukan, tugasnya apa, Pak? Pelajari semuanya untuk diamalkan agar lestari. Lestari itu artinya tidak hilang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad sebagaimana namanya. Kalau tanawwu tadi kan artinya ragam ya. Kalau tadad artinya apa? Yang bertentangan. Oke? Nah, ikhtilaf tadad ada 2. Pertama, berangkat dari apa? Dari semangat kebenaran, semangat untuk mengikuti kebenaran. Dan ini hanya terjadi di lingkungan Ahlus Sunnah. Maka pendapat Mu'tazilah enggak masuk di sini, pendapat Syiah enggak masuk di sini. Dah. Hanya terjadi di lingkungan Ahlus Sunnah. Baik. Yang kedua, berangkat dari apa? Dari pemikiran yang menyimpang. Nah, untuk yang kedua ini enggak dianggap. Sehingga sekte yang lain mau berpendapat A, berpendapat B, tidak diakui. Nah, untuk ikhtilaf yang pertama tadi, yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran, dibagi menjadi 2. Pertama apa tadi? Mu'tabar, yang diakui. Yang kedua, ghair mu'tabar. Kapan ikhtilaf itu ghair mu'tabar? Ketika pendapat yang satunya terlalu jauh dari dalil. Misalnya, dalam mazhab Hanafi Ahlus Sunnah atau bukan? Hanafi yang Ahlus Sunnah. Diperbolehkan untuk sholat tanpa takbiratul ihram. Sehingga ketika sholat langsung begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai Allahu, enggak pakai ucapan Allahu Akbar. Dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah, la tasihhus salatu illa bin nutq. Tidak sah salat kecuali dengan pengucapan takbir. Nah, maka keberadaan pendapat bahwa boleh salat tanpa takbiratul ihram masuk khilaf yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran, tapi karena istihadnya terlalu jauh dari dalil, dia dikategorikan ikhtilaf yang ghair mu'tabar. Bisa dipahami ya? Baik. Pertanyaan. Jika ada seorang janda menawarkan diri kepada seorang ikhwan di Jamilur Rahman untuk tanpa wali dengan alasan saya penganut mazhab Hanafi, boleh atau tidak? Jadi tugas ya. Dijawab kapan, Mbak? Nanti silakan distorkan ke ustadz yang lain. Wallahu alam.
Cukup insyaallah. Baik, insyaallah tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa membaca lanjutan dari catatan-catatan ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.